Hadis Nabi yang berbunyi, ketika seorang ibu sudah meninggal dunia, dengarkan baik-baik, camkan baik-baik ya, beruntung yang masih punya ibu, dan selesai sudah. Kalau udah nggak punya ibu lagi, beruntung yang masih punya orang tua, ayah dan ibu, beruntung. Tapi kalau sudah nggak ada mereka lagi, habis sudah. Apa kata Rasulullah? Kalau sudah ibu meninggal dunia, akan ada suara di atas sana yang berseru kepadanya, hai anak-anak fulan, hai fulan, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Dari mana kita dapat rezeki? Berkat orang tua. Lalu kemudian kita akan cegah-cegah daripada orang tua, kemudian kita lebih mendahulukan istri daripada orang tua. Begitukah kita? Kita dapat rezeki berkat orang tua. Apapun yang kita dapatkan daripada kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan, kemuliaan, semuanya berkat orang tua. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Nggak pernah kita bayangkan yang semacam itu. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, jangan berharap dia akan berterima kasih pada Allah. Kepada manusia, orang tua sendiri dia nggak berterima kasih. Setelah dia itu stroke, setelah orang tuanya dalam keadaan susah, payah dan sebagainya, iya memang dia mijeti, tapi ketika mijet orang tuanya, dia itu lihat-lihat jam kapan cepat selesainya. Ingat kan bagaimana ketika ada suatu kejadian yang sangat merenyuhkan hati. Ada seorang ayah yang sudah kena stroke, kemudian dia itu sudah mulai pulih. Beliau meminta kepada anaknya, nak, bawa aku ke kebun binatang, aku ingin mengingat masa laluku. Baik ayah, dibawa. Sampai dia melewati burung beo. Ditanya kepada anaknya, nak, itu apa itu nak? Itu burung beo ya? Ya. Oh, burung beo. Lalu kemudian dia tanya lagi, nak, itu apa nak? Burung beo ya. Udah mulai keras lagi. Oh, burung beo. Nanti tak lama lagi tanya lagi, itu nak, itu burung, itu apa itu? Burung beo ya. Sudah aku bilang itu burung beo. Ayahnya meneteskan air mata. Sehingga ayah berkata, kenapa kau meneteskan air mata ya? Aku dulu masih ingat ketika kamu masih kecil belajar berbicara, kamu bertanya kepadaku di tempat ini juga, di burung ini juga, engkau katakan itu apa ya? Burung nak. Lagi-lagi kau bertanya sampai aku hitung 24 kali kau bertanya itu apa? Tetap dengan senang hati saya jawab itu burung nak. Dan sekarang aku hanya bertanya 3 kali lalu engkau membentak-bentak aku. Ini yang terjadi. Kenapa jangan salahkan anak-anaknya? Mereka nggak belajar. Alhamdulillah saya walaupun seorang doktor di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia, tapi alhamdulillah setiap kali saya berjumpa dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kakinya. Kenapa? Di situ ridhonya Allah saya akan dapatkan. Memang benar saya berdakwah di mana-mana belum tentu diterima. Bahkan demi Allah, saya ini melihat dakwah ini bukan kesenangan, tidak, demi Allah. Capek saya. Capek. Belum tentu ada pahalanya lagi. Memang benar saya punya banyak karangan, ada 26 karangan sudah tersebar, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau saya sudah dapat ridhonya ibu saya, pasti Allah ridho kepada saya. Oleh karenanya saya kok cium tangannya, saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kakinya. Ketika saya mencium kaki ibu saya cuma katakan dalam hati saya, ya Allah aku minta ridhomu ya Rabb. Itu yang saya dapat. Kenapa? Pasti sebelum hilang kesempatan itu. Nggak ada orang yang besar sebagai alim, sebagai pejabat, sebagai orang kaya yang berguna, bermanfaat, kecuali dia itu adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Bahkan lihat bagaimana Nabi SAW memberikan kepastian kepada kita, dan cukup kita pegang kepastian itu. Apa kata Muhammad? Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah. Silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Dan silahkan orang yang durhaka pada orang tuanya lakukan kebaikan apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga.